Oke, yang pertama mungkin saya akan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Christopel, Bang Aal, Bang Sigit, kemudian Bang Rizky, Mas Agus, dan juga teman-teman panitia dan juga teman-teman yang juga bergabung di Zoom ini. Kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan bedah buku. Ini adalah kegiatan bedah buku kami yang pertama ini ya, karena kami sebenarnya dengan teman-teman ini menginisiasi sebuah kegiatan yang namanya Lembaga Solo, kemudian ada kegiatan kenal bicara, ini adalah satu bedah buku. Intinya kita ingin membantu membangun literasi informasi-informasi seperti ini. Kita coba gaungkan terus, kita perkuat di medsos dan di mana-mana. Saya akan share screen sedikit untuk mempermudah saya membuka acaranya. Jadi minta izin ya. Oke, sudah tampil ya. Ini adalah bedah buku Ufuk Timur yang dibuat oleh atau hasil karya dari Bang Christopel Paino selama perjalanan di Papua. Saya sudah berusaha membaca sedetailnya. Hanya saja pasti akan ada banyak yang ingin saya dengar langsung dari penulis buku maupun dari pembedah yang hari ini ada di dalam Zoom kita maupun bisa disaksikan dari YouTube. Sepertinya sebagian juga bergabung dari YouTube lebih banyak, karena mungkin lebih mudah ya aksesnya daripada harus connect ke dalam Zoom. Tidak apa-apa, nanti mereka juga bisa berinteraksi dengan mengirimkan chat kepada kami. Sedikit memperkenalkan Suluh, ini adalah 3 misinya, yaitu kita mempersempit kesenjangan pengetahuan di berbagai lapisan masyarakat dalam praktek kehidupan yang berwawasan lingkungan. Jadi kita bergerak dalam hal lingkungan ya, dan juga tentang pendidikan. Kita membangun budaya keterbukaan berbicara untuk pendidikan dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan pemerintah, profesional, aktivis maupun tokoh. Kemudian yang ketiga adalah kita menggaungkan praktik terbaik harmonisme antara hubungan antar manusia dan alam yang dikaji melalui pendekatan akademis. Nah, ini salah satu dari kita ingin bekerja dalam hal membangun harmonisme dengan alam. Kembali tentang bedah buku, kita ada Bang Christopel Paino, penulis, sekaligus nanti akan bercerita tentang kisah buku ini. Kemudian ada Bang Agus Priyono yang akan membedah bersama Bang Safrizal di Jepang atau biasa dipanggil Bang Aal Jepang. Prosesnya akan seperti ini. Saya akan sedikit memberikan pengantar dan perkenalan, kemudian sang penulis akan berkisah proses penyusunan buku dan kisah-kisah utama yang ada dalam bukunya. Kemudian kita akan melakukan diskusi bedah buku dan penutup, kurang lebih dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depannya. Semoga waktunya cukup efektif kita bisa pakai. Dan yang pertama, tamu utama bedah buku adalah Bang Christopel Paino. Ini adalah daftar buku-buku yang sudah beliau susun, mulai dari kuliner sampai kepada yang warna hijau paling bawah adalah Ufuk Timur, atau sebagai sebuah perjalanan dan perjumpaan di tanah Papua. Saya membaca kemarin ada beberapa tulisan semacam komen-komen dari Bang Rizky di dalam bukunya ya, ada dari Dandi Laksono dan sebagainya yang menyatakan iri dengan penulisan buku ini. Kalau saya bukan iri ya, kalau saya itu emosi karena saya itu keluar masuk Papua itu lebih banyak daripada Bang Kris, tapi kok hasilnya hanya back to office report gitu ya, nggak bisa bikin apa-apa gitu. Sedangkan Bang Kris yang mungkin lebih singkat waktunya bisa melahirkan sebuah karya seperti ini. Oke, kemudian kita akan bersama Bang Agus Priyono, Mas Agus sebagai seorang ilustrator, penulis buku, feature, dan juga editor buku, juga kontributor di National Geographic Indonesia. Karya terbaru, karyanya banyak, tapi saya tuliskan 2 saja. Nanti penuh kalau saya tuliskan. Jadi
Yang pertama adalah Atlas Harimau Sumatera, AUM. Bukunya ada di sini sebenarnya, nanti saya tunjukin bukunya. Kemudian tentang Garda Harimau. Jadi kalau AUM ini kebetulan saya terlibat bantuin nulis, jadi tukang ngaduk kopinya aja tapi kali. Kemudian Garda Harimau ini juga tentang kiprah penyelamatan konservasi harimau di Kerinci Sebelah tahun 2019. Tentang Papua, Mas Agus juga merupakan ilustrator pada buku-buku identifikasi burung cendrawasih di Papua. Jadi kalau ada buku-buku tentang yang ada gambar-gambar cendrawasihnya, bisa jadi itu yang bikin yang gambar adalah Bang Agus Priyono. Itu ya, mungkin nanti kalau ada yang kurang tambahkan sendiri Mas Agus ya. Yang berikutnya Bang Safri Zaldi, Jepang, atau Bang Aal, lahir tahun 75, storyteller, penulis, fasilitator, fotografer, dan terlibat menulis di berbagai buku. Bukunya bertema itu ya, ada konservasi anak, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, perempuan, budaya, adat, dan juga berkaitan dengan politik. Beberapa tulisannya juga sudah banyak diposting di berbagai media elektronik. Bukunya banyak, tapi supaya adil saya tuliskan 2 saja yang terbaru, Talang Mama di Tepi Zaman dan Penempuan di Singgasana Lelaki, sebuah atlas pemimpin perempuan di Indonesia. Kemudian yang ketiga mungkin itu bonus, ada 4 sisi itu ya, dan juga nanti ada buku-buku yang lain. Oke. Kita menginjak ke diskusi yang pertama tentang pengantar. Sebelum mengantarkan, saya ingin menampilkan sebuah peta. Jadi kalau di buku itu karena bukunya lebih kepada catatan-catatan ya, saya coba bantu untuk kita semua mempermudah secara spasial. Di mana sih buku-buku itu bercerita? Dia bercerita di beberapa titik di sini, luar biasa banyak dalam proses yang lumayan singkat bisa menuliskan di banyak tempat dibandingkan saya yang hanya menghasilkan back to office report saja. Ada dari Sorong, sampai ke Merauke, jadi sudah menjelajah di seluruh Papua nih. Jadi udah nggak sabar lagi untuk menunggu cerita dari Bang Christopel Paino. Oke, saya tidak akan banyak bercerita karena ini adalah panggungnya Bang Christopel Paino. Saya ingin memberikan waktu kepada beliau untuk bercerita. Sang penulis berkisah dulu ini tentang bagaimana buku ini, supaya nanti bisa menjadi pemantik diskusi juga untuk siang hari ini. Waktu saya persilakan Bang Christopel Paino. Saya stop share dulu. Ya, aduh, gimana dong? Udah, halo. Bang, bisa okay. Sorry banget ya, sorry banget. Tolong di close sekarang. Tolong di close meetingnya, karena kadang ada hal seperti ini. Saya sebenarnya agak khawatir. Buat saja dulu. Ada yang membaca nih, betul. Adwal ini, tutup, buang dia. Saya enggak, Bu. Sorry kalau ada salah buang ya, karena kami berusaha untuk mencegah. Sorry kalau tadi ada salah buang. Oke. Maaf karena kejadiannya, karena hal seperti ini kadang-kadang memang terjadi dan hari ini menimpa kita ya. Oke, Bang Kris, kita lanjutkan saja. Semoga hal seperti ini tak terjadi lagi. Kita lanjut. Ya, kalau di Papua, Mas Solis, hal yang begini ini sudah sering sih sebenarnya, banyak yang melakukan pembajakan. Ya, saya lanjut ya. Tiba-tiba ketika ada kesempatan di Papua, saya sudah punya outline untuk saya harus menuliskan sesuatu tentang Papua. Dan seiring perjalanannya itu di Papua, ketika mengunjungi suatu tempat, saya selalu mencatat dengan detail siapa saja orang yang saya temui, percakapan apa yang saya bisa kutip dari pertemuan itu, atau menyaksikan dengan detail suasana tempat ketika saya datang, baik itu misalkan dari hal-hal yang kecil, soal bau, soal warna, soal kondisi cuaca, itu saya catat dengan detail, sehingga ketika suatu saat
selesai perjalanan saya di Papua, saya yakin ini akan sangat berguna buat saya di kemudian hari untuk entah itu menjadi sebuah catatan atau apa gitu, atau untuk diceritakan buat ke teman-teman. Dan saya bersyukur banyak teman di Papua yang mengajak saya untuk ke hal-hal yang mungkin yang banyak tidak dilihat oleh media-media mainstream lah, katakanlah seperti itu. Karena jaringan pertemanan saya kalau bukan teman-teman media juga adalah teman-teman aktivis, baik aktivis lingkungan dan maupun aktivis-aktivis isu-isu lain, misalkan soal perempuan atau hak asasi manusia. Nah, saya beruntung punya lingkaran pertemanan seperti itu yang membawa saya ke tempat-tempat yang menurut saya ini sesuatu hal yang baru yang dalam sudut pandang saya ini harus disampaikan ke orang banyak. Itu beberapa catatan. Kemudian saat mungkin saya masuk ke ini ya, ke dalam buku ini ada sekitar ada prolog dan epilog, ada sekitar 7 bab. Nah, di sini dalam menulis itu karena saya mencatat banyak hal, banyak pertemuan, banyak perjumpaan, maka misalkan saya memulai perjalanan di bulan Mei di Papua itu, saya mencicil catatan di semacam catatan harian, kemudian masuk misalkan ke pertengahan di bulan-bulan Desember, saya mulai semacam menulis outline begitu di awal, tapi kadang buntu. Kadang ada kebuntuan ketika saya sudah punya outline, pengen rencana menulis begini, tapi saya misalkan tidak mampu menembus fakta-fakta dalam apa yang ingin saya tulis, objek yang saya tulis. Nah, ketika kebuntuan itu datang, saya juga banyak membaca fiksi. Akhirnya saya berpikir, sepertinya saya akan menulis fiksi nih tentang Papua. Karena misalkan saya tidak mampu menembus Asmat gitu. Tapi banyak cerita tentang Asmat. Saya dapat cerita tentang Asmat itu dari buku T.W. Raut, itu novel-novel antropologis. Dan situ saya, kayaknya catatan pertemuan saya ini akan saya buat semacam fiksi begitu. Semacam fiksi, kemudian begitupun ketemu dengan orang-orang yang saya tidak mampu mendalami ceritanya karena mungkin ada kecurigaan, karena biasa orang yang baru saya kenal biasa dia akan tidak terbuka dengan saya, tapi menurut saya ceritanya bagus sekali. Dia mengalami misalkan ketidakadilan ketika dia misalkan di Mas Solis pernah ke Kampung Nehibe ya. Mas Solis kenal dengan Mama Monika Toto itu dia bercerita tentang masa kecilnya gitu. Masa mudanya. Dia membawa cucunya yang pernah bantu di Lestari ya. Dia cerita dia bagaimana menangis. Tapi saya tidak mampu mendalami karena dia tidak mau bercerita secara lebih lepas begitu. Nah, di situ saya berpikir kemungkinan saya akan menulis cerita fiksi tentang Mama Monika ini, mungkin cerpen atau beruntung kalau bisa jadi novel gitu. Nah, lama-kelamaan setelah singkat cerita ketika saya selesai mengenyahkan beberapa tempat di Papua, ketika ingin menulis fiksi, saya mencoba menonton film lama yang sudah saya tonton, itu tentang catatan perjalanan Che Guevara, The Motorcycle Diary. Mas Solis pernah nonton itu, mungkin produksi tahun 2004 kalau nggak salah film itu. Saya nonton film itu, sampai 3 kali saya nonton film itu, saya langsung, kayaknya perjalanan di Papua akan seperti ini nih, seperti film The Motorcycle Diary ini. Sehingga di awal saya mengalami kebuntuan dan ingin menulis fiksi, kemudian saya bilang, ini cocok jangan nulis fiksi, jadi catatan jurnalistik atau catatan harian seperti yang ditulis oleh Che Guevara bersama temannya ketika melakukan perjalanan naik sepeda motor keliling Amerika Selatan. Dia jalan ke Peru, Bolivia, ketemu dengan pastor, ketemu dengan buruh di beberapa tempat kayak di Chili dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan saya untuk menulis buku ini. Jadi, film The Motorcycle Diary ini ikut membantu saya untuk menyusun outline baru lagi, bukan lagi fiksi, untuk menulis catatan perjalanan selama saya ada di Papua. Nah, termasuk cerita tentang
pertemuan saya atau perjumpaan saya dengan orang Papua yang ada di luar Papua. Ini menambah plot dalam atau pembabakan dalam cerita di buku saya. Dan tema tentu saja kalau bicara perjalanan ada banyak tema dalam buku ini, mulai bicara soal nasionalisme, bicara soal soal rasisme, bicara soal ekonomi politik, bicara soal ketidakadilan ekologi atau bicara soal ekoside. Itu saya masukkan di mana yang bersinggungan dengan saya, maka saya masukkan dalam buku ini. Nah, disitulah kemudian saya menyusun kembali outline. Jadi ada beberapa perubahan outline dari fiksi, kemudian dari pengaruh menonton film Motorcycle Diary, kemudian sambil buntu juga sambil membaca buku-buku lain. Ada juga pengaruh outline dari atau pembabakan dari misalkan buku saya mengambil contoh bukunya Eka Kurniawan, novelnya Eka Kurniawan, misalkan Cantik Itu Luka. Saya melihat, wah ini pembabakan si Eka ini luar biasa nih. Tapi itu fiksi. Saya bagaimana membuat pembabakan cerita itu menjadi di non-fiksi itu bagaimana caranya. Itu yang kemudian menjadi kenapa saya bilang outline itu banyak berubah di outline buku ini. Kemudian juga soal saya menggali lagi teman-teman saya teman-teman lama, teman-teman Papua yang lama tidak berjumpa. Saya mencoba menggali mungkin ada cerita-cerita yang baru lagi yang mungkin bisa saya dapat dari perbincangan itu. Itu juga menambah insight dalam buku saya. Mungkin Mas Alvin bisa memberikan beberapa foto yang perjalanan saya yang ingin saya tampilkan. Di dalam perjalanan ini juga atau dalam buku ini juga banyak pertemuan-pertemuan dengan, tentu saja kalau dalam bahasa media ini orang-orang yang tidak banyak disuarakan. Kalau dalam bukunya Bill Kovac, Elemen Jurnalisme itu ya voice of the voiceless lah. Jadi saya ingin berjumpa dengan orang-orang Papua yang tidak dilihat oleh media. Misalkan soal anak-anak di pedalaman Bupul di Merauke. Ini mungkin bisa di full screen Mas, di slide kedua. Itu adalah anak yang saya ceritakan mengenai anak-anak di pedalaman Bupul. Bupul itu dari Merauke mungkin sekitar 5 sampai 6 jam. Sekitar 5 sampai karena saya pulang balik itu sebenarnya sana naik mobil Gardan Gana, balik itu naik angkot, itu penumpangnya ada sekitar 5 atau 6, dan penumpang yang balik ke Merauke itu ketika saya ini subjektif saya, penumpangnya malah kebanyakan non Papua, pedagang-pedagang di pedalaman Bukul. Itu kalau nonton filmnya Mas Dandi yang The Mahuses itu sebelahnya Bukul itu adalah Muting, di mana lokasinya film The Mahuses dibuat. Nah, Bukul ini tidak banyak dilirik oleh media-media, dan bahkan ini salah satu cagar alam dengan luasan terbesar di Papua ada di Bukul juga, dan dia berbatasan dengan Papua Nugini. Jadi banyak yang tidak melihat Bukul, dan ternyata ketika saya menemukan kampung itu dari beberapa informasi dari teman, ternyata banyak juga tidak hanya bicara soal ekoside di situ, tapi juga ada kekerasan perempuan yang terjadi di kampung Bukul, yang kalau baca di buku itu ternyata tengah dibuat film dokumenter oleh teman-teman Papuan Voices dan menang dalam festival Short to Short Film Festival di Jakarta tahun 2012. Dan secara kebetulan saya menonton langsung film itu di Goethe Institute di Jakarta. Nah, jadi ada proses kebetulan mungkin yang saya sebutkan. Di kampung Bukul itu saya menemukan tidak menemukan ya, maksudnya banyak cerita bilang bahwa di Bukul ini adalah
ada kekerasan terhadap perempuan juga di situ yang dilakukan oleh aparat-aparat dari oknum ya, kalau ini aparat oknum dari militer Indonesia. Dan Kampung Bupul ini anak-anak yang ketika saya lihat banyak dengan kegembiraan main di sungai, berburu kanguru atau berburu rusa, tapi kemudian mereka juga dengan bahasa khas anak-anak Papua, mereka itu tidak secara langsung yang bilang sedih ya, tapi bicara dengan khas Papua bilang, waduh kakak, aduh kami kehilangan hutan tempat kami bermain ini. Jadi begitu. Itu tokohnya yang saya ambil adalah si Yupens dan Agustinus. Anak kecil berumur 8 atau 12 dan 11 tahun kalau nggak salah. Dan cerita ini sebenarnya saya sudah ada beberapa bagian cerita ini saya juga tulis di Mongabay, di tulisan tentang bagaimana proses jual beli tanah yang dilakukan oleh perusahaan, bujuk rayu perusahaan terhadap suku-suku atau sub-suku yang ada di Malin, di Merauke, kemudian diambil oleh perusahaan. Tapi di buku Mongabay itu saya tambah lagi dalam buku ini biar lebih luas cara pandangnya. Saya tambah lagi pembabakan dalam cerita tentang Bupul ini. Nah, ini di slide berikut ini saya bersama Bang Rizky yang sebelah kiri Anda, teman-teman semua. Ini di Sungai Digul, ketika kami menyeberang dari Kampung Asiki menuju Kampung Getentiri, dan di sungai ini, dulu sungai ini adalah sungai tempat tahanan-tahanan politik zaman Belanda di tahun 1927, di mana tahun ketika itu Hatta dan Sultan Syahrir dipenjara oleh kolonial Belanda, dan ini adalah penjara alam yang mengerikan pada saat itu, dan sekarang menjadi transportasi umum oleh masyarakat setempat, dan juga transportasi dari perusahaan terbesar di Papua bagian selatan, yaitu PT Korindo. Kalau orang tahu hanya Freeport, di Papua, itu ada perusahaan besar lagi yang namanya PT Korindo. Ini perusahaan milik Korea. Nah, ini menjadi jalur dari kapal pengangkut hasil-hasil alam Papua yang dibawa oleh PT Korindo. Di sebelah kanan ini adalah dari Kampung Ormu, Mas Kholis juga pernah ke sana, menuju ke Kota Jayapura. Nah, ini bagaimana orang-orang Ormu dan Nihibe itu kalau ke Kota Jayapura itu harus naik speedboat sekitar 1 jam lebih, dengan kecepatan mesin 40 PK kalau nggak salah. Dan ketika mau masuk ke kota pelabuhan Jayapura, itu akan terlihat pemandangan kapal-kapal tongkang yang memuat kayu-kayu juga dari hasil alam Papua. Itu di Ormu dan banyak yang tidak tahu di Ormu itu adalah salah satu tempat atau salah satu kampung yang pertama kali mungkin di Papua yang mendapatkan penghargaan Kalpataru di tahun 80-an, karena bagaimana mereka menjaga alam pegunungan Siklop, Gunung Cendrawasih, kemudian atau menjaga areal-areal dusun itu di sana. Kalau mungkin di sini dusun, di tempat kita dusun namanya sub dari desa, di sana dusun itu adalah kebun, ada yang kebun keramat, ada yang disakralkan dan lain sebagainya. Yang slide berikutnya yang tadi Mas Alvin bisa lanjut ke slide yang ini sebelumnya yang tadi dua anak Oke, next. Nah, kalau ini Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Papua. Biasa kita hanya tahu Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Indigenous People ya, kalau nggak salah, World Indigenous People. Tapi di Papua itu satu-satunya tempat itu ada di Kabupaten Jayapura yang sudah membuat Hari Kebangkitan Masyarakat Adat. Dan ini mereka merayakan dengan penuh sukacita kebangkitan masyarakat adat. Jadi bicara soal Papua itu, semua selalu menyebut bahwa tanah adalah mama,
tanah adalah penghidupan kami, dan ketika ada perayaan seperti ini mereka dengan sukacita merayakan seremoni itu, baik entah itu dengan misalkan ada bakar babi atau ubin-ubian atau petatas atau orang pegunungan bilang hipere, mereka merayakan dengan penuh sukacita dengan hal seperti itu. Dan di sebelah foto di sebelah ini adalah bagaimana perayaan teman-teman komunitas Eksen Papua atau komunitas seni di sana itu merayakan malam bulan purnama itu dengan pentas-pentas seni. Jadi di Papua itu ada 254 sekian suku, bahasa, dan budaya. Itu bisa bayangkan bagaimana kompleksnya atau kekayaan kebudayaan di Papua itu, sehingga orang dengan biak, misalnya ini dari biak, selesai ini dari biak, alat musik dari biak itu ketemu misalkan dengan orang dari pegunungan itu pasti berbeda-beda, atau dengan orang Merauke pasti berbeda-beda. Dan ada semacam budaya mob yang juga akan mempengaruhi beda-beda, masing-masing punya cerita yang berbeda-beda pula. Misalkan orang Biak yang dari pesisir itu diolok-olok misalkan ketika mau secara budaya ya, diolok-olok misalkan ketika ketemu dengan laki atau perempuan orang pegunungan, atau kalau perempuan Biak disebut dengan tinsos, ketemu dengan lelaki dari pegunungan itu biasa menjadi bahan lelucon lah, jadi bahan mob. Nah, ada banyak kalau di dalam bisa next lagi. Kalau di Papua itu kalau secara antropologi ada 4 zona ekologis yang di mana orang-orang Papua tinggal, baik itu di rawa, di sepanjang sungai, anak-anak sungai, di pegunungan ataupun dari dataran rendah. Nah, ini hutan adat marga Wonijai dan kalau nggak salah Kewamijai. Dan ini bagaimana Yupens dan Agustinus yang melihat hutan adat mereka, tempat dia bermain panah-panahan atau bagaimana belajar membantu bapaknya untuk mencari kanguru atau mencari rusa atau babi hutan, itu dibabat oleh perusahaan sawit yang dengan proses berbagai macam cara negosiasi untuk mendapatkan hutan adat ini. Dan ini Agustinus dan Yupens ini tahu apa itu sawit hanya dari guru di sekolah di kampungnya, di Kampung Bupul. Jadi mereka saling berbantah-bantahan. Saya menyaksikan mereka saling berbantah-bantahan untuk menjelaskan kepada saya apa itu sawit, apa dampak sawit. Saya hanya diam saja, saya biarkan mereka berbantah-bantahan. Yang mereka tahu sawit itu bisa bikin sungai supaya mereka keracunan, ikan tidak bisa ditangkap, atau dia tidak bisa lagi diajak sama bapaknya untuk mencari babi atau kanguru karena semakin jauh wilayah tangkap atau wilayah berburu kanguru atau babi di sana. Di sebelah kanan ini tampak sebenarnya ada eskavator atau ada alat berat yang sedang menebang pohon-pohon, di mana ini adalah tempat hutan adat dari marga Kewamijai. Lanjut lagi mungkin? Bisa lanjut lagi, Mas? Nah, ini seperti banyak tempat di Papua, mereka menjadikan bahwa tanah adalah mama, maka mereka menjaga semua wilayah-wilayah yang dianggap sakral. Ini di daerah kaki Gunung Siklop di kampung dekat-dekat Tablanusu, di arah Sentani di Moi, kalau nggak salah di Moi. Jadi ada kesadaran dari warga setempat untuk menjaga dusun keramat mereka atau tempat keramat ini dengan memasang pelang bahwa ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Dan di tempat ini juga yang dipasangi pelang ini biasa tempat orang mencari burung cendrawasih. Jadi yang mencari cendrawasih itu biasa orang di luar mereka. Orang di luar masyarakat yang ada di sini. Modusnya bisa macam-macam. Misalkan ada perdagangan satwa, sampai lolos di luar Papua itu bisa menggunakan orang lokal untuk menangkap cendrawasih itu. Dengan biasa ada menggunakan semacam lem,
ditaruh di pohon. Nah, karena kepedulian untuk menjaga cendrawasih, maka tempat ini dipasangi pelang, disebut sebagai area yang sakral begitu. Di samping kanan ini adalah Pantai Saubeba di Distrik Abun di Kabupaten Tambrau, Kabupaten Konservasi. Dan ketika kita banyak sekarang orang bicara soal konservasi, orang-orang di sana sudah malah sebenarnya bingung, ini adik, konservasi ini apakah? Nah, dibilang kalau maksud dari adik konservasi itu adalah menjaga hutan, menjaga alam, kami sudah sejak zaman nenek moyang menjaga hutan. Tapi kalau baru bilang konservasi, kami juga sudah konservasi kalau begitu. Jadi di sini mereka kadang juga terjadi konflik dengan pendatang atau orang luar, sehingga membuat mereka ada kesadaran juga untuk membuat semacam larangan-larangan begitu. Kalau di tempat lain ada perkam, mereka juga membuat semacam perkam atau peraturan kampung. Jadi buku ini sebenarnya mungkin kalau dipresentasikan mungkin sekitar mungkin 60% lah atau lebih itu bicara soal kondisi ekologis yang ada di Papua dan bagaimana orang-orang Papua itu tidak berdaya menghadapi gempuran, baik itu modal, modernisasi, atau budaya dari luar, sehingga saya mengutip apa yang dinyanyikan oleh Edo Kondologit, yang diciptakan juga bersama dengan almarhum Franky Sailatua, bahwa Papua itu tanah yang kaya, jadi mereka berenang di atas minyak, tapi mama-mama hanya bisa menjual buah pinang. Dan coba lihat kalau Mas Solis melihat kalau di Papua sangat sedikit orang Papua yang contoh paling sederhana membuat warung misalkan. Selalu saja itu dia menjadi subordinat dari pendatang. Jadi ya orang Papua bisa dibilang adalah orang-orang yang kalah, orang yang tidak berdaya menghadapi gempuran-gempuran dari luar gitu. Dan ada beberapa cerita juga soal di Pegunungan Tengah, bagaimana misalkan di prolog cerita tentang saya yang datang melihat suasana di tanggal 19 Desember ada perayaan tentang mimbar bebas untuk memperingati menolak hari Trikora, tapi kemudian chaos, ada bunyi tembakan sana sini, kemudian saya menjadi salah satu korban di situ, dan saya diintimidasi dengan segala macam, bahkan mau dipukul, diancam dengan popor senjata, tapi kemudian mereka mungkin karena mereka tahu saya jurnalis, mereka tidak berani memukul saya, tapi entah itu nasib dengan teman-teman jurnalis yang asli Papua ya. Kalau mungkin saya asli mungkin Melayu, sehingga mereka berpikir 2 kali untuk memukuli saya. Dan ketika itu saya langsung menghubungi Bang Rizky di Bogor untuk berkomunikasi dengan pimpinan dari aparat itu yang menangkap saya. Dan satu hal mungkin sampai dengan saat ini di Papua itu adalah satu-satunya di wilayah di Indonesia yang sangat tertutup bagi jurnalis asing. Jadi ketika tahun 2015 Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa Papua terbuka untuk jurnalis asing, tapi ternyata sampai dengan saat ini masih tertutup. Kalaupun bisa masuk itu dengan izin yang sangat berbelit-belit dan melibatkan sekitar 15 lembaga dan itu sangat susah untuk mendapatkan izin masuk ke wilayah Papua. Saya rasa hal yang itu juga terjadi kepada peneliti-peneliti asing. Agak susah masuk ke Papua, harus izin yang sangat birokratif sekali, sangat ribet sekali. Mungkin cerita lainnya tentang Papua saya kira itu aja Mas Solis. Jadi gini, saya ingin bilang bahwa Papua itu sangat luas, tidak mungkin bagi saya harus masuk ke tempat masing-masing ada istilah Sorong Samarai atau Sorong Merauke, sangat susah, misalkan harus dari Sorong, harus melewati Nabire, Paniai, dan segala macam, itu agak susah, karena ada yang tadi saya sebut, ada 4 zona ekologis Papua itu yang sangat luas. Dalam waktu 1 tahun itu saya rasa mustahil untuk mengunjungi setiap kampung yang ada di Papua. Kita membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk
mengunjungi semua tempat di Papua. Saya kira mungkin itu yang bisa pengantar dari saya, Mas Solis, sebelum kita masuk ke diskusi. Terima kasih. Oke, baik Bang Christopher. Udah cukup ini ya, cukup enak kita mendengarkan sambil melihat foto sebenarnya. Kita bisa membayangkan lokasi di mana. Tadi juga saya tampilkan peta di awal, jadi membayangkan yang dimaksud bukul di mana, kemudian bovendikul di mana, itu bisa kita bayangkan dengan lebih mudah. Ada beberapa pertanyaan dari saya pribadi, tapi nanti mungkin akan saya simpan dulu sementara. Dan saya ingin ingetin tim panitia kalau tadi ada sedikit hal yang tidak mengenakkan ya, dan mohon nanti teman-teman juga siap untuk unmute all atau mute all semua ketika ada bajakan-bajakan seperti tadi yang terjadi. Saya akan ke teman-teman pembedah nih, ada Mas Agus Priyono dan juga Bang Aal. Mungkin bisa kita mulai ya topik diskusinya ya, untuk mulai membedah buku. Bisa jadi kita akan membedah dalam hal teknis penulisan buku, dalam hal secara tampilan buku dan sebagainya, atau mungkin akan lebih fokus kepada substansi. Saya persilahkan kepada Mas Agus dulu untuk bisa memberikan gambaran terhadap buku ini. Mas Agus, silakan. Terima kasih, Mas. Suara saya ya terdengar ya? Terdengar Mas, baik, bagus. Oke. Ya, saya pertama harus mengucapkan terima kasih ke Bang Chris. Ya, dengan telinga, dengan mata, dan seluruh inderanya kita diajak jalan-jalan yang berbeda dengan Mas Chris. Itu gangguan Mas Chris tahu ya, kami Mei 2019 sebagai maaf Mas Agus, mic-nya kesentuh Mas Agus. Maaf, mic-nya kesentuh tangan jadi tuk gitu. Mungkin lebih didekatkan aja. Nah, didekatkan ya? ke sumber suara. Mic-nya coba didekatkan ke sumber suara aja, mungkin lebih bagus. Oke. Bisa. Nah, itu lebih bagus. Ya, masuk. Sip. Ya, bagus banget. Kalau mic-nya dipegangin tadi bagus banget. Oke, ya tak pegangin ya. Jadi setidaknya saya sudah membaca beberapa hari ini, bisa mengendus, bisa mendengar, bisa melihat apa yang terjadi di Papua. Nah, selama kerja-kerjanya ini, jurnalistiknya di Megawai Indonesia ini menjumpai banyak orang, melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Seperti tadi dibilang oleh Mas Chris, oleh Bang Chris, yang mencatat warna dan macam, sehingga itu mengajak kita untuk melihat merasakan apa yang juga dirasakan oleh Mas Chris. Nah, karena menyentuh banyak orang, menyentuh langsung ke lapangan, sehingga menyentuh langsung juga realitas sosial yang ada di kehidupan sehari-hari, dan juga apa yang ada di alam bawah sadar masyarakat Papua. Ini mungkin kelebihan Bang Chris ya, Bang Chris punya akses meskipun terpencil, dan itu tidak mudah. Dan melalui pergulatan untuk menulis, dari mulai pengen dari fiksi lah yang dan segala macam, ngoprek terus outline-nya dan segala macam, akhirnya jadilah buku ini dan kita bisa menikmatinya sekarang. Nah, saya tidak akan masuk ke soal teks ya, tetapi saya ingin lihat wacana apa yang ditulis oleh Mas Chris. Jadi Bang Chris ini wacananya cukup luas, jadi berupa serpian gitu, karena dia melakukan perjalanan. Mungkin banyak hal tak terduga di lapangan, hingga serpian-serpian itu mulai dari antropologi, sosiologi, konservasi, budaya, dan yang lebih dominan adalah benturan sosial atau benturan peradaban, militerisme, arkeologi, dan sebagainya.
Dan itu tidak mudah menulis untuk dengan banyak serpihan begitu, yang bercakupan sangat luas. Saya merasa Bang Kris berhasil itu meramu itu menjadi tulisan yang enak. Nah, kendati dalam jangka waktu tertentu, namun banyak hal yang bisa kita petik dari tulisan Bang Kris, terutama dari sisi wacana. Jadi diskursusnya apa? Saya nggak akan masuk ke semuanya. Ada beberapa hal yang menurut saya beberapa kali ke Papua dan saya merasa ya di Papua di daerah-daerah keramaian tentu itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi berdasarkan teks ini dari Bang Kris inilah saya coba untuk menganalisis wacananya atau diskursnya. Tidak semuanya, tapi nanti kita bisa elaborasi sepanjang diskusi ini. Jadi banyak hal yang menurut saya mengejutkan dan menarik ya, kayak istilah tadi cerita di mana di Bubul. Di sana kan ada istana Kodim. Situ istilah ini aja, 2 kata ini aja, itu menurut saya sudah aduh kan ya. Itu kejutan. Atau ada istilah lain, 3 suku besar di Biak, itu 3 suku AU, AL dan AD. Oke, jadi saya akan, itu hanya contoh-contoh kecil yang teks di akar rumput yang menggambarkan alam bawah sadar masyarakat Papua. Dan itu mungkin yang tidak bisa kita dapatkan di buku lain selain dari bukunya Bang Kris ini. Jadi saya coba ringkas. Yang pertama yang mengganggu saya itu dan itu jadi banyak uraian dari Bang Kris itu soal stigma. Aduh, stigma membunuh, bro. Belum membunuh. Dalam pengertian begini. Membunuh tidak dalam pengertian langsung membunuh, tapi kalau secara sosial dalam institusi masyarakat di Papua itu membunuh itu dalam pengertian banyak banget. Dari mulai memutus interaksi sosial, memutus pertukaran ide, mengurangi akses pendidikan, mengurangi akses kesehatan, segala macam. Yang terpenting adalah memutus kesempatan hidup setara. Stigma ini siapapun sekali mendengar itu langsung nancep di kepala. Stigma itu maksud saya label seperti ditulis oleh Bang Kris adalah label-label yang negatif ya. Nah, saya khawatir stigma ini berbalas dengan stigma. Itu nanti lebih sulit lagi. Nah, ke depan nampaknya kalau pengen melihat masalah di Papua kayaknya kita harus benar-benar hati-hati dengan stigma ini. Dan siapapun lah yang datang ke Papua kalau sekali mendengar stigma dia pasti secara naluri ya itu akan mencari bukti apakah stigma itu benar atau salah. Dan secara naluri ya, stigma itu kita pasti mencari kebenarannya. Kalaupun nggak ketemu, pasti suatu saat stigma itu yang akan menongol di kepala kita. Itu pertama soal stigma. Jadi stigma ini sebenarnya gambaran di masyarakat di kehidupan sehari-hari tentang ada persoalan, ada pergumulan, entah itu soal ruang hidup kah atau soal ras, soal segala macam, warna kulit dan segala macam itu kayaknya ngeri ya. Kemudian tapi di sisi lain saya lihat hal yang menyenangkan dari gambaran Bang Kris ini adalah mob. Mob ini rentang kontennya itu luas. Dari mulai sekedar humor, dari mulai sekedar meledek, hingga satir sosial. Karena ada beberapa tokoh yang digambarkan oleh Bang Kris, saya lupa namanya, itu mob ini, humor ini kalau sudah ditangkap oleh otoritas yang berwenang jadi beda. Tapi di sisi lain, ya saya berterima kasih ke Bang Kris ya, karena ada banyak sekali mob yang dia angkat. Meskipun masih banyak yang lain yang mungkin disimpan oleh Bang Kris. Dan saya mengusulkan Bang Kris nanti luangkan waktu untuk menulis soal mob ini. Tadi Bang Kris bilang mob itu berbeda-beda di setiap
wilayah. MOP di Merauke barangkali berbeda di daerah pegunungan dan segala macam. Nah, MOP ini menunjukkan realitas sosial. MOP juga sebagai kartasis sosial atau permainan masyarakat menghadapi persoalannya. Dan saya happy kalau masih ada MOP, masih ada humor. Berarti masyarakat Papua masih harapan untuk menghadapi persoalannya. Ini MOP ini, saya pikir Bang Kris harus nulis lagi lah satu buku tentang MOP ini ya. Saya tunggu Bang. Tapi di sisi lain saya nggak tahu ya. Ini mungkin Bang Kris yang bisa nggak bisa lihat itu ya. Jangan-jangan MOP ini juga sebagai salah satu bentuk respons stigma. Stigma yang dilabelkan oleh entah siapa lah, entah masyarakat luar atau sesama masyarakat Papua dan segala macam. Karena ada 254 suku, ribuan pasal, dan tangga suku sebelah dengan sebelahnya juga berbeda. Jadi saya nggak tahu, mungkin Bang Kris bisa kasih penjelasan. Tapi kalaupun itu sebagai respons stigma, itu lebih baik ketimbang stigma direspon dengan stigma. Jadi sama-sama kita hidup di keadaan sosial yang ganjil kalau begitu. Dan humor dan MOP dan segala macam itu sebenarnya kartasis sosial ya. Hampir semua masyarakat. Tapi yang salah satu wacana yang digambarkan oleh Bang Kris yang mengajak saya kembali ke masa kecil saya, sepak bola. Sepak bola itulah saya pertama kali mengenal yang namanya dulu Irian Jaya. Itulah saya mengenal permainan tim Papua, dari Papua lah. Saya lupa dulu timnya apa, tapi yang latih orang Jerman, saya juga lupa namanya. Tetapi dalam bayangan saya, dulu melihatnya di TVRI ya, tahun 1980-an, jadi saya masih SMP. Yang saya ingat adalah secara visual, bahwa permainannya menarik. Itu permainan yang sangat berbeda. Saya bilang ke orang-orang tua, bilang ke teman-teman sesama yang suka sepak bola, itu nggak ditanggepin. Tapi saya happy dengan lihat permainan dulu namanya apa, tim Mutiara Hitam gitu ya, itu bagus. Dan nah, kalau kita ke Jayapura nih melihat peristiwa Persipura main, itu nyaris semua masyarakat kesedot ke sana. Jadi benar bahwa dibilang sama Bang Kris bahwa sepak bola seakan sebagai agama kedua. Dan kalau pengen melihat bagaimana sebenarnya masyarakat Papua dalam merespon hidupnya, dalam merespon tanam ini, ya di sepak bola. Banyak uraian dari Bang Kris ya tentang sepak bola, dan sepak bola saya pikir jadi wahana ekspresi sosial bagi masyarakat atau minimal bagi supporternya. Tapi kalau Persipura atau ini memang kota jadi sepi ya, semuanya ke stadion. Nah, yang akhir-akhir ini ini yang terakhir ya, mungkin masih banyak hal lain, tapi ini yang yang akhir-akhir ini jadi persoalan. Dan ini mengingatkan saya ke salah satu bahasan Bang Kris itu tentang Merauke, apa itu, yang MIFI itu, proyek pangan di Merauke. Itu kan proyek gagal sebenarnya. Jadi bangsa ini sudah memporak-porandakan ekosistem dan segala macam dan tidak berhasil. Nah sekarang zaman pandemi kayak begini ada ide lagi tuh mau buka lahan baru di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, antara itu daerah itu dan mungkin 200-300 ribu hektar. Dan pembukaan lahan ini sebenarnya untuk pertanian dan untuk pangan, energi dan segala macam. Dan dari uraian Bang Kris ya, artinya perusahaan-perusahaan itu kan beralih ke komoditas lain, tidak ke pangan dan energi. Nah inilah di satu pihak soal pangan ini kita menyeragamkan bahan pangan, di sisi lain juga tidak mampu membuat bahan pangan baru dimanapun seharusnya, dan masyarakat Papua yang ditulis Kris gambar itu
kata sagu dan segala macam, keanekaragaman diganti sekarang dengan mie instan. Ini fenomena di mana-mana ya. Saya pernah ke Raja Ampat tuh dari sisi selatan sampai utara, sisi timur sampai barat itu kemana-mana makannya mie instan. Nah, sagu ini sebenarnya juga dulu jadi makanan masyarakat Jawa. Jadi di Jawa itu ada istilah sego. Sego itu sebenarnya dari kurang lebih dari kata sagu itu. Jadi Papua sebenarnya menggambarkan meskipun kejadian yang di peristiwa-peristiwa yang dibicarakan oleh Bang Kris adalah antara rentang 2017 sampai 2018, tapi sebenarnya spektrumnya itu luas dan ini seperti melihat merangkum apa yang terjadi di Indonesia sejak zaman kolonial sampai 70 tahun merdeka ini, apa yang terjadi di Papua, itulah yang terjadi di Indonesia. Nasionalisme Papua seperti kayak MOP yang ditulis oleh Bang Kris itu, yang memandang Sumatera itu adalah terasnya, kalau nggak salah gitu ya. Jawa itu ruang tamunya, nah dapurnya itu di Papua. Semua pulau di Indonesia itu mengalami itu. Dan otoritas yang berwenang tidak pernah belajar soal itu. Kekeliruan di Jawa, di Sumatera, kalau Jawa Sumatera masih ada zaman kolonialnya ya, yang itu dilanjutkan oleh setelah merdeka. Kalimantan, Sulawesi dan lain itu mengalami hal serupa. Selalu begitu. Selalu begitu dan terulang dan akhirnya sekarang ini itu melanda Papua karena Papua mungkin masih berlimpah sumber daya. Jadi paradigmanya adalah paradigma kemana ada sumber daya, disitulah tangan negara, tangan korporat beserta aparatnya dan otoritas yang lain bermain ke situ. Dan karena paradigmanya adalah komoditas, dengan sendirinya sifatnya pasti mereduksi. Reduksi itu bisa mereduksi budaya, keanekaragaman hayati dan segala macam. Nah itu 4 hal ya, 4 hal yang sejauh saya sebenarnya banyak hal lain yang bisa kita teruskan. Tapi intinya adalah kita sedang disuguhin oleh Bang Kris nih, itu soal benturan peradaban. Dan itu sudah terjadi berkali-kali dan ulang terus. Nggak pernah pendek. Bangsa ini pakai untuk belajar dari kesalahannya di masa lalu. Dan itu dianggap wajar. Jadi foto-fotonya tadi kan foto-foto dramatis ya. Saya sebaiknya foto-foto kayak gitu untuk nambahin cerita teksnya bisa dimasukkan ke buku sebenarnya. Nggak apa-apa hitam putih. Yang penting itu menambah wawasan bagi pembacanya. Kira-kira gitu Mas Kolis. Sementara ini 4 itu, tapi ujung-ujungnya seperti yang ditulis oleh Bang Kris, Papua itu kaya, tapi di mana-mana ada ironi. Nah itulah. Jadi kalau kita membaca 7 bab, 1 prolog dan terakhir epilog, itu ya seperti itu yang kalau kita membaca tulisannya Bang Kris. Dan Bang Kris sesuai langkah kakinya sebagai jurnalis menggapai Indonesia, ya itulah yang ditemukan di lapangan, itulah yang dia temukan. Itu nggak bisa kita ingkari, itu fakta di lapangan. Penulisan fakta begini dengan enak dibaca itu perlu pada zaman ini. Jadi meskipun secara faktual terjadi 2017 sampai 2015, ya itulah yang dulu terjadi di pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Sama trennya dan sama persoalannya. Dan satu hal lagi, nyaris tidak ada pemulihan. Restorasi itu nggak ada. Restorasi dalam pengertian secara sosial ya, dan secara budaya. Karena memang nampaknya kalau di Papua ini nampaknya titik bentan itu lagi nanjaknya terus. Jadi orang belum berpikir soal restorasi atau pemulihan. Kalau di pulau sudah ada pemulihan, tapi itu terlambat. Dan nampaknya Papua seperti uraiannya Bang akan seperti itu. Jadi nggak akan, sudah bisa kita tebak. Cuma agak ironis di hari ini persoalan-persoalan kayak gini masih terjadi juga di negeri ini.
Demikian Mas Kolis, uraian nanti bisa dielaborasi, silahkan. Masih banyak hal. Oke, Ini sih 1 jam 2 jam kayaknya kalau tak boleh enggak. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ada poin-poin yang sudah disampaikan dan pasti sudah dicatat oleh Bang Kris ya. Nanti mungkin akan merespon beberapa dan mungkin mengklarifikasi beberapa. Saya ke Bang Aal. Bang Aal, bisa masih bersama kami kan? Siap. Oke, Bang Aal, jatah Bang Aal sekarang. Ya. Silakan. Terima kasih. Saya mute. Sekalian. Kolis, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang sudah hadir di dalam forum ini, saya mungkin agak cepat saja ya. Tapi beberapa hal tadi sama dengan Mas Agus soal anak kodim. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah selamat ya Om Kris atas terbitnya buku ini. Saya sangat mengapresiasi apapun yang keluar dalam bentuk tulisan. Walaupun pengakuan Kolis tadi berkali-kali datang ke Papua, tapi pulangnya hanya membawa back to office report gitu ya. Nah, Om Kris ini adalah orang non-Papua yang menulis tentang Papua. Saya ingat beberapa tahun lalu gitu ya, bertahun lalu mungkin sejak 10-11 tahun lalu lah, ketika saya membaca tentang Papua ini di luar bacaan sekolah ya, itu ada novel judulnya Pipis Pemenggal Kepala. Kalau nggak salah waktu itu yang nulis itu Peter Bass gitulah, orang mana gitu. Nah, tapi itu lama sekali. Literatur tentang Papua kemudian banyak bermunculan. Tadi Bang Kris juga, Om Kris sudah sempat ngomong soal TW Raut gitu ya. Tapi banyak juga catatan media, dokumenter, laporan proyek. Ada banyak sekali catatan tentang Papua ini. Tapi nggak sedikit yang menjadi pemanis lemari buku aja. Nggak ada orang yang tertarik baca gitu. Nah, karena apa? Yang saya lihat gitu ya di lemari buku saya di tempat yang lain juga banyak catatan-catatan tentang Papua, tapi nggak dibaca orang karena memang sisi humanisnya nggak muncul gitu. Jadi semuanya seolah-olah baku, kaku, membosankan. Om Kolis bilang tadi back to office report, gitu-gitulah. Nah, pada titik ini sungguhnya saya ingin menunggu sebenarnya ya, karya-karya asli orang Papua yang ditulis dengan gaya bertutur ini. Jadi mohon maaf ini tantangan ini perlu di awal saya sampaikan karena saya nggak lihat banyak orang Papua yang menuliskan buku gitu ya. Kalau mungkin banyak pelatihan jurnalisme warga dan segala macam dilakukan di sana, tapi belum sampai pada menghasilkan sebuah karya buku gitu. Jadi pada titik ini saya coba menantang itu dulu yang pertama. Nah, selanjutnya Ufuk Timur ini menurut saya menyegarkan ya. Om Kris ini mengangkat kisah-kisah humanis, sangat menyentuh. Pada banyak kesempatan buku-buku populer seperti ini memang memberi ruang bagi kreativitas penulis gitu. Hingga dia enak dibaca. Apalagi kalau misalnya kita pergi gitu enak dibawa sambil di perjalanan dibaca gitu ya. Bahkan diobrolkan di ruang-ruang diskusi di kampus-kampus. Nah, Ufuk Timur ini menurut saya layak untuk itu. Buku ini bagi Bang Kris oleh Om Kris dituturkan dalam sudut pandang orang pertama. Jadi seolah-olah gini, Om Kris itu ingin menghadirkan sebuah teater di hadapan pembacanya dan bisa membangun imajinasi sendiri apa yang terjadi di Papua ketika dia menuliskan fragmen-fragmennya di buku ini. Nah, Om Kris berhasil di poin ini. Kemudian selanjutnya di awal ya saya ada kesan bahwa Om Kris ini mengkritik ketimpangan HAM, apalagi pengantarnya yang ditulis siapa itu juga memunculkan itu gitu ya. Ya dugaan saya di awal memang karena Om Kris ini dia jurnalis, orang Mogabai, saya tahu Mogabai seperti apa gitu ya, dekat dengan kawan-kawan aktivis dan segala macam. Nah,
ini digambarkan oleh Om Kris dengan sangat cantik pada prolognya halaman 1 sampai halaman 9 itu. Dan bagaimana dia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Papua, baik di Papua sendiri, di dalam negeri maupun di Australia gitu ya. Kecuali itu Om Kris juga sepertinya dekat dengan teman-teman lembaga Ornop, lembaga non pemerintah yang bekerja untuk HAM dan lingkungan hidup di Papua. Ada banyak catatan dari Yayasan Pusaka, dari mana lagi data-data diambil gitu. Selanjutnya halaman-halaman berikutnya ketika saya membaca buku ini membuktikan memang Om Kris memang dekat dengan teman-teman aktivis ini. Aktivis HAM terutama ya, berikut pula dengan aktivis-aktivis lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, Om Kris menurut saya memberi perhatian yang cukup serius di isu HAM karena ini dia membuktikan catatan yang tertuang dalam buku ini di bagian dari buku ini ada sentuhan isu HAM-nya. Yang menarik buat saya adalah salah satu bab berjudul Jejak Biak Berdarah. Ini menurut saya adalah bab terbaik ya dalam buku ini. Kalau saya mengistilahkan, inilah bab yang mengiris perasaan saya. Om Kris bertemu dengan pelaku dan keturunannya, menggali apa yang terjadi ketika biak berdarah. Ini adalah bagian terkuat dalam buku ini yang mengisahkan perjuangan HAM di Papua. Nah, Om lihai membumbui pertemuannya dengan para pelaku sehingga memberikan sekaligus ini memberi tempat khusus bagi ada perempuan di situ, ada pelaku yang memang berada di waktu dan tempat bersamaan. Itu Juli 98 kalau nggak salah. Nah, selanjutnya yang menarik juga adalah halaman 134, itu yang tadi sempat disinggung oleh Mas Agus soal anak kodim. Ini saya ketika membaca anak kodim ini persis seperti yang digambarkan Mas Agus. Dua kata ini sungguh sungguh kuat menurut saya. Ini kalau bagi saya kemudian ini dapat jadi kisah tersendiri, mungkin saja dengan data yang ada di tangan Om Kris sekarang. Bagian ini dapat dikembangkan menjadi novel fiksi sendiri. Walaupun sudah dikembangkan film dokumenternya, tapi ini tetap kisah menarik ya kalau mau ditelisik gitu ya. Saya membayangkan kisah anak kodim ini bisa Om Kris tulis dalam model bertuturnya Mayon Sutrisno gitu. Kalau Om Kris pernah baca novelnya Banda Neira, penulisnya Mayon Sutrisno, mungkin ini akan saya membayangkan ini luar biasa kalau kita bisa angkat isu ini gitu, isu anak kodim ini. Nah, di luar itu investasi memang datang ke Papua. Tadi beliau Om Kris banyak mengulas soal investasi. Investasi ini dipotret dalam wajah yang ya seperti biasanya lah, ada muncung senjata, aparat keamanan, adu domba, macam-macam gitu ya. Adu domba bahkan melibatkan sama-sama orang Papua. Bab digul dan gempuran perusahaan serta bab mereka yang berada di kaki Gunung Siklop ini memberi gambaran penting bagi pembaca buku ini ya. Apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Modus pelibatan aparat keamanan, adu domba, ini kan sebenarnya modus-modus lama gitu ya, dimanapun dipakai gitu. Tapi Om Kris bisa menggambarkan ini dalam wajah baru sehingga masih enak aja dibaca gitu loh. Gitu ya. Nah, ini berikut juga dengan hadirnya kekuasaan negara di situ. Di awal Om Kris juga sudah sampaikan ini. Kekuasaan negara ini mencengkram Papua ya. Om Kris memberikan banyak sekali sentuhan di setiap bab, kayaknya ada sentuhan kekuasaan ini. Dia memperlihatkan ada ketimpangan kekuasaan di situ. Nah, ini kalau menurut saya sih memang menandakan sisi bahwa Om Kris ini penulis kritis gitu loh. Beliau muncul dengan kritik terhadap kekuasaan.
namun gitu ya, saya juga sebenarnya menantang juga apakah kemudian Om Kris mampu menangkap sisi naifnya orang Papua sendiri. Misalnya apakah kemudian ada sisi-sisi lemah dari orang Papua sendiri sehingga itu justru jadi dimanfaatkan oleh orang lain untuk memperlemah orang Papua gitu. Saya nggak tahu bagaimana Om Kris meramunya, tapi mungkin bisa dimunculkan gitu ya. Karena nah pada poin ini sebenarnya kalau dugaan saya sih sebenarnya Om Kris ini berada dalam posisi membela orang Papua. Percakapan dalam bab 1 misalnya stigmatisasi orang Papua. Ini menggambarkan dengan sangat elegan ya bagaimana Om Kris membantah langsung stigma yang disampaikan orang luar terhadap orang Papua gitu. Nah, percakapan ini menurut saya kuat. Mungkin Om Kris perlu bumbu yang memberikan bumbu lain sehingga dia lebih tajam gitu ya. Nah, kemudian pada konteks ini sebenarnya Om Kris sedang mencoba memunculkan ini isu soal kesetaraan gitu ya. Dan menurut saya Om Kris berhasil gitu. Karena saya diajak pada suatu kesimpulan bahwa siapapun manusianya, apapun jenis kulitnya, bagaimana model rambutnya, apapun agamanya, manusia ya tetap manusia gitu loh. Nggak ada, lu orang barat, gua orang timur, enggak gitu. Kemudian tidak ada hak manusia lain untuk merendahkan sesama manusia gitu ya. Nah, ini pesan ini kalau saya membaca buku Om Kris ini sampai gitu loh. Jadi enggak kan kelemahan storyteller kebanyakan adalah kadang-kadang pesannya nggak sampai. Nah, kalau dalam konteks ini menurut saya pesan dalam buku Ufuk Timur ini sampai. Satu hal yang agak miris juga ketika membaca buku ini adalah kalau bisa cek halaman 137 gitu ya. Bagaimana kemudian orang Papua menunggu mie instan sebagai lauk. Om Kris nggak mengulas mie instan lebih dalam, tapi menurut saya ini bagian miris gitu loh. Om Kris mengungkap soal ketahanan pangan yang terus tergerus sebenarnya di Papua. Apalagi secara personal beliau juga sebenarnya sudah menyatakan cerai dengan nasi ketika sampai di Papua kan. Dan kemudian berkelindan dengan Papeda gitu. Tapi cerita tentang mie instan ini sebenarnya bukan dilematis tapi berlawanan gitu dengan apa yang sedang dibangun di situ. Ada mega proyek misalnya, ada sebuah sebuah mega proyek yang membantu krisis pangan dan energi dunia, sementara orang di mana proyeknya berada itu nunggu lauknya mie instan gitu loh. Nah, jadi ini menurut saya miris gitu ya. Fragmen ini kalau diperdalam mungkin bisa bikin saya menangis, bikin pembaca menangis gitu ya. Tapi Om Kris kayaknya nggak memperdalam ini. Ya, anyway, ini menarik bagian ini saya pikir. Sayangnya ya Om Kris cuma menggambarkan sekilas, padahal saya udah mau lihat apa sih dalamnya gitu. Nah, ini mungkin agak sekilasnya dengan cerita anak Kodim tadi yang sempat diceritakan. Kemudian soal perusahaan sawit, ya ini ancaman bagi orang Papua hari ini. Ancaman ini ya luas, invasi perusahaan skala besar merambah seluruh Papua. Tadi digambarkan oleh Kolis seluruh petanya ya semua itu sudah digambar sebenarnya oleh investasi besar. Di bab 2 misalnya di Gul dan Gempuran perusahaan yang menceritakan ini. Kisah ekspansi monokultur juga ya ini keran yang sudah meluluhlantakkan kemandirian orang Papua terkait dengan pangan dan kehidupan sosial budaya ya. Mereka sudah menjalani kehidupan itu bertahun-tahun, tapi kemudian tiba-tiba sawit datang seolah-olah mau memerdekakan orang Papua, seperti sawit datang memerdekakan orang Kalimantan dan Sumatera, yang kemudian juga menimbulkan banyak buntut masalah gitu.
Nah, dalam catatan saya berharap agar Om Kris cukup hati-hati ya dengan sumber data, apalagi beliau menggunakan data sekunder yang mungkin juga data sekunder ini sumbernya adalah data sekunder yang lain. Nah, jadi mungkin ini juga harus hati-hati. Di buku ini Om Kris banyak mengulas sisi perjalanan ya, menelisik sudut-sudut Papua, banyak orang mungkin ya seperti catatan Dandi Dwi Laksono, dia cemburu gitu loh. Ya sama gitu loh. Saya juga mengalami kecemburuan yang sama dengan Dandi ketika membaca buku ini. Wilayah ini mahal gitu loh. Saya beberapa kali datang ke Papua dan Papua Barat, itu lebih mahal daripada saya harus pergi umroh gitu. Nah, jadi berlapis-lapis kecemburuan ini ya wajar aja gitu. Nah, tapi yang menjadi catatan saya yang lain adalah ada pertanyaan gini. Kenapa Papua harus merdeka? Apa yang melandasi OPM gitu ya, menuntut kemerdekaan atas Papua dan Indonesia? Saya nggak temukan jawaban yang cukup signifikan logik dalam buku ini selain soal penindasan, ketimpangan HAM gitu-gitu ya. Mungkin perlu dikejar ujung apa sih sesungguhnya landasan filosofi orang Papua mau merdeka gitu loh. Apakah hanya karena pembagian sumber daya alam yang nggak adil, atau hanya karena penindasan, karena ketimpangan HAM dan segala macam. Nah, ini mungkin saya coba mencari jawaban itu di buku ini, tapi saya belum temukan. Karena Papua Merdeka ini jadi isunya menarik gitu ya. Sama hanya kayak Aceh. Dulu saya sama Kolis tinggal di Aceh. Ya, kita juga mengalami ada gerakan Aceh Merdeka yang ya mereka berjuang dari tahun ke tahun gitu ya. Sampai kemudian tsunami tahun 2004 dan kemudian diakhiri dengan MOU Helsinki tahun 2005. Ini kemudian memberikan kewenangan khusus pada Aceh. Tapi kemudian justru kewenangan khusus ini yang kemudian membuat Aceh serasa anak ayam diikat, talinya diinjak, tapi ayamnya dilepaskan gitu loh. Jadi seolah-olah memang nggak diberi kebebasan sebenarnya. Nah, apakah kemudian Papua juga akan seperti itu dalam konteks otonomi khusus Papua gitu ya? Mungkin Om Kris masih menyisakan catatan tentang ini ya. Saya nggak tahu, mungkin kita lihat aja nanti selain Ufuk Timur dia lahir dengan buku apa lagi gitu. Nah, terakhir Kolis dan kawan-kawan, saya tetap menantang siapapun yang membaca buku ini untuk mendalami kisah tentang anak Kodim, gitu ya, nasi berlauk mie instan. Terutama nih Om Kris nih, kalau misalnya bisa muncul novel, tahun depan kita akan baca dua novel bertema ini, anak Kodim dan nasi berlauk mie instan ini karangan dari Om Kris. Sehingga ini maknanya akan dalam ya, sehingga bisa membuka kotak Pandora yang selama ini hanya tersimpan di angan-angan para pejuang HAM dan pejuang ekologi di Papua. Saya pikir itu catatan saya, Om Kolis dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al. Tadi agak putus-putus pas di akhir, saya malah nggak dengar apa yang disampaikan Bang Al. Oke, suaranya terdengar nggak ya ini? Terdengar. Bisa. Dengar ya. Oke, terima kasih banyak Bang Al. Sepertinya ada banyak hal positif dan juga saran-saran, tips-tips yang mungkin nanti harus direspon oleh Bang Kris ini. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan ada satu pertanyaan teman-teman di YouTube nih. Mereka menanyakan tentang lukisan cover. Itu sepertinya Bang Christopher harus menceritakan juga. Kemudian ada beberapa hal yang ya seperti tadi Bang Al juga bilang bahwa cerita tentang saya pernah tinggal sama Bang Al di Aceh.
Itu bikin saya emosi lagi, Bang Al sudah bisa bikin buku juga, saya juga cuma jadi laporan-laporan juga gitu kan, saya udah ke Aceh. Ke Bupul pun saya sudah pernah dulu tahun 2014, tapi ya nggak jadi apa-apa. Artinya saya mengapresiasi ya Bang Chris yang bisa menghasilkan ini. Saya selalu ingin urusan keluhan jangan di sini lah. Oke. Enggak, saya iri, lebih dari iri gitu loh. Ada tadi ada yang iri, saya lebih dari iri. Oke, saya kembalikan ke Bang Christopel. Kira-kira silakan waktunya. Dan mungkin nanti kalau tidak bisa ada banyak waktu lagi untuk diskusi, tidak apa-apa. Ini artinya sudah sangat positif banyak hal dan perlu direspon oleh Bang Christopel. Bang Christopel masih bareng sama kita? Yap. Bang, silakan Bang. Ya, tadi juga sama seperti Mas Solis di akhir apa yang Pak Al cerita soal ngomong Papua Merdeka, kok di tempat saya malah nggak bisa ya. Saya tidak menangkap dengan jelas apa itu. Tapi apa ya? Tapi seperti tadi di awal kita juga ada apa Zoom bombing ya. Ya di Papua juga banyak kali terjadi hal seperti itu di diskusi di ruang terbuka itu banyak sekali ada aksi-aksi ya banyak insiden-insiden seperti dibubarkan dan segala macam lah. Nah tadi di awal Pak Agus ngomong soal mob di tempat-tempat yang berbeda atau bagaimana merespon mob, stigma dengan mob ya. Ya setahu saya juga di teman-teman Papua itu juga punya cara merespon isu-isu yang terjadi di sekitar mereka atau pada isu kekinian dengan mob yang tapi itu hanya di seputaran mereka saja atau mungkin dalam bahasa kalau kan mob mungkin dalam kacamata orang ya Jakarta atau teman-teman yang sudah sudah akrab dengan stand up komedi ya mungkin itulah mob itu adalah stand up komedi orang Papua lah dan di Papua juga mungkin kalau di bab soal soal almarhum siapa namanya? Saya lupa. Kok tiba-tiba lupa ya. dia sebenarnya ketika menjadi penyiar di Pelangi Budaya di Jayapura itu juga merespon isu misalkan dengan sawah mau ada sawah di Papua itu dengan mob justru malah dia diciduk oleh aparat keamanan ya. Dan sebenarnya cara merespon dengan mob ini hampir ketika saya berkumpul dengan anak-anak Papua itu jadi bagi saya itu menyakitkan, tapi bagi mereka kok malah tertawa begitu. Ini jadikan sebagai mungkin istilahnya kayak dark komedi begitulah. Ini bahan lucu-lucuan gitulah. Jadi saya merasa wah ini luar biasa ini teman-teman Papua ini. Mungkin karena sudah sering terbiasanya dengan yang penindasan lah atau ada istilah memori pasionis itu. Jadi bagi mereka ini bukan hal yang baru lah. Ketika ada banyak hal yang mereka dapatkan dari mungkin itu yang tadi bicara soal mereka tidak berdaya dan segala macam. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Pak Agus dan Bang Al untuk ya tantangannya juga termasuk dari soal tadi bagaimana sisi lemahnya orang Papua ya. Di halaman soal Siklop itu juga saya berbicara dengan Bapak Amos Ondi, itu sudah almarhum beliau. Sebenarnya beliau juga sangat menyayangkan banyak sekali sebenarnya sikap yang dipilih oleh orang-orang Papua yang tadinya mereka bertahan dengan tanah, tapi kemudian tidak berdaya, hanya menjual tanah, sehingga ketika mereka menjual tanah ya sama saja dengan menjual mama. Karena mereka menyebut tanah adalah mama. Itu banyak sekali terjadi. Apalagi dengan masuknya, tadi juga Bang Al menyinggung soal otsus ya. Otsus itu kan tidak dinikmati oleh masyarakat Papua di tingkatan tapak ya, atau di akar rumput ya. Yang menikmati otsus itu kan hanya elit Papua. Nah, di awal juga saya bilang, makanya saya itu di awal agak memaksakan buku ini bagaimana caranya membuat bisa jadi ketika saya tidak mampu mengakses cerita atau fakta lebih dalam, maka saya bilang saya menulis fiksi sajalah. Nah, ketika saya tidak mampu, contohnya adalah ketika mie instan tadi dan anak kodim, saya tidak mungkin entah keterbatasan waktu
atau orang-orang yang saya temui juga sudah ada yang sudah meninggal, sudah mati, sehingga saya tidak mampu mengakses itu. Makanya saya tidak bisa memaksakan ceritanya lebih dalam. Saya tidak mampu karena saya khawatir ini justru akan membuat saya celaka di dalam tulisan karena saya memaksakan kehendak dengan fakta yang saya tidak temui. Inilah yang kemudian saya bilang, saya suatu saat akan menuliskan tentang fiksi, mungkin bisa jadi fiksi tentang anak Kodim atau tentang Mamon Monika yang saya sebutkan di awal, bagaimana dia menggendong cucunya, melihat eskapator alat-alat berat, meratakan semua tanah-tanah, pohon-pohon yang ada di tanah ulayat mereka. Ini yang fakta-fakta yang tidak saya temui itu kemudian menjadi catatan saya. Saya ingin membuat, ya mudah-mudahan saya punya waktu, punya energi untuk itu, ya untuk menulis, ya mungkin barangkali dalam bentuk fiksi ya, seperti yang ditantang oleh Mas Pak Agus dan Pak Aal ya. Mungkin untuk ini ya Mas Solis ya, karena waktu juga saya berharap mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, atau mungkin dari Bang Rizky. Dari saya mungkin itu dulu, Mas Solis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum nanti kembali ke Mas Agus dan Bang Aal untuk sedikit merespon karena waktu sudah terbatas, saya pengen coba undang Bang Rizky untuk ikut berdiskusi. Bang Rizky masih bersama kita nggak ya? Bang Rizky? Ya, selamat sore, Mas Solis. Ya. Iya. Bang Rizky, nama Bang Rizky itu banyak disebut di buku. Jadi saya sangat senang Bang Rizky juga menyempatkan waktu untuk gabung bersama kita, juga untuk memberikan apa sih gambaran tentang buku ini, dan Bang Rizky juga menuliskan di semacam review juga ya dalam buku itu ya. Jadi minta beberapa kalimat dari Bang Rizky tentang buku ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya mengucapkan selamat untuk Bang Christopher Paino atas terbitnya buku ini. Jadi menurut saya buku ini adalah sebuah karya yang jujur dari Bang Chris gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah sebuah semacam diary gitu ya. Jadi semacam perjalanan Bang Chris dari satu tempat ke tempat lainnya di Papua, dari macam lokasinya, ada di Merauke, ada di Digul, ada di Siklop, ada di Wamena, ada di Biak, Tambrau, dan sebagainya gitu ya. Saya membaca semuanya buku ini dari awal hingga akhirnya gitu ya. Saya sangat menarik gitu ya bukunya ya. Jadi jujur sekali buku ini bercerita gitu. Jadi ada beberapa hal misalnya yang dikutip oleh Bang Chris adalah pengalaman-pengalaman yang membuat dia tertarik untuk datang ke Papua. Waktu dia masih di Gorontalo, ke kota kelahirannya, bertemu dengan orang-orang dengan dua orang kawannya dari Papua gitu ya, yang membuat dia tertarik untuk datang ke Papua suatu ketika begitu ya. Terus kemudian bagaimana di cerita lainnya saat istri dan anaknya datang ke Papua untuk bertemu dengan dia gitu ya. Jadi ada kesan-kesan di mana sebenarnya ada semacam pertemuan budaya begitu, di mana orang luar dan orang asli Papua itu melihat bagaimana wajah Papua yang sebenarnya gitu ya. Jadi banyak orang melihat bahwa Papua itu kesannya masih terbelakang, kemudian juga masih daerah yang gagal rawan gitu ya. Terus masih dilihat sebagai suatu hal yang menakutkan dan sebagainya. Nah, di buku ini dia coba untuk membongkar itu semua. Ada stigma-stigma yang kemudian dibongkar oleh Bang Chris gitu dalam bukunya. Yang kemudian dia menawarkan bahwa sebenarnya kalau kita melihat Papua, itu kita harus melihat dari kacamata atau dari bingkai yang berbeda. Gitu. Hapus saja stigma-stigma yang dibangun oleh media-media yang mungkin yang selama ini ada begitu ya. Tapi coba lihat dari kacamata kita sendiri gitu. Nah, kemudian di sisi yang lain dia juga bercerita tentang rusaknya sumber daya alam yang ada di Papua. Nah, itu mungkin karena beliau adalah jurnalis lingkungan ya, jadi kacamatanya seperti itu. Tapi kemudian dalam bukunya itu juga dikupas tidak hanya persoalan-persoalan lingkungannya, tapi juga bagaimana persoalan sosio-kultural yang ada di sana. Gitu. Misalnya Bang Chris itu
bertemu dengan beberapa orang yang ada di apa namanya menjadi mantan tapol lah gitu ya, tapol napol gitu ya. Ya dia ketemu gitu ya. Dan bagaimana bisa sebenarnya ada hak-hak kultural masyarakat Papua yang selama ini dibatasi gitu loh. Nah, jadi buku ini meskipun dalam bahasanya sangat ringan gitu ya, kayak kita melihat membaca diari orang, tapi ada hal-hal yang memang menarik gitu loh. Dan tidak semua orang bisa mengalami itu. Bahkan ada satu cerita personal ya menurut saya yang masuk juga dalam cerita buku ini adalah ketika Chris Paino sakit gitu loh. Setelah pergi ke lapangan ke pegunungan ya, pegunungan Siklop gitu ya, melakukan ekspedisi untuk pemetaan sumber daya biodiversity di sana. Ternyata ketika pulangnya dia sakit malaria gitu loh. Dan cilakanya ketika dia harus pulang ke tanah lahirnya di Gorontalo, dia anggap bahwa dia bukan kena malaria, salah diagnosa lah begitu loh. Jadi ini menarik sekali. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya sangat jujur, sangat terbuka begitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang selama ini belum pernah ke Papua, mungkin buku ini bisa jadi referensi gitu. Dan saya tidak aneh jika nanti buku ini juga bisa melihat atau mengungkap wajah Papua dari sisi lain gitu. Jadi suatu buku yang memberikan nuansa yang baru buat pembacanya. Buat teman-teman ini bukunya ya, saya udah beli nih Om Kris nih udah datang nih. Jadi saya udah baca buku ini dan menarik sekali. Itu saja Bang Holis, kalau yang bisa saya sampaikan dari Kris, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Baik, terima kasih Bang Rizky. Aduh, cukup ini ya, detail juga sudah membahas tentang isi bukunya juga. Masih ada Mas Agus dan Mas Bang Aal, mungkin satu atau dua penggal kata setelah melihat respon dari Mas Bang Christopher tadi, kira-kira apa yang mau ditambahkan lagi terkait dengan review ini. Dan nanti Bang Chris minta tolong, ada yang nanya tentang cover buku belum diceritain nih. Apa maksud cover bukunya? Kemudian nanti juga minta tolong kalau orang mencari bukunya di mana gitu kan. Itu nanti harus disampaikan. Tapi saya ke Mas Agus dan Mas Agus dan Bang Aal dulu. Mas Agus dulu untuk closing beberapa hal terkait dengan buku ini yang masih tadi mungkin belum tersampaikan. Silakan Mas Agus. Iya, terima kasih Mas Kol. Saya akan banyak closing ya, tapi ini memang buku ini mengungkap banyak wacana, dan itu sebagian sudah panjang lebar dipaparkan oleh Bang Aal. Dan buku yang baik memang harus bisa membuka untuk buku yang lain. Dan itu tadi uraian dari Bang Al untuk selanjutnya untuk menerbitkan atau apalah, entah fiksi atau cara-caratan seperti ini ke depan, entah itu oleh Bang Kris atau oleh orang lain. Karena buku ini sebenarnya juga menyediakan titik ikat bagi penulis yang lain ya, kalau memang ingin menulis tentang Papua. Jadi ini baru titik ikat, sebagian-sebagian kayak Minsan yang diungkap oleh Bang Al tadi. Itu juga, Minsan itu juga tadi saya singgung, memang itu mengkhawatirkan ya anak Kodim atau yang lain-lain tentang mungkin yang lebih menarik tentang OPM dan segala macam. Nah, itu barangkali tanda tanya yang disediakan oleh Bang Kris untuk teman-teman penulis yang lain atau Bang Kris sendiri. Hal lain ini, saya mau kasih saran termasuk terkait soal cover ya. Jadi cover ini saya lihat keterangannya itu menarik. Tahun 1967 itu memang termasuk Freeport tuh protokol di ini karena 1967 ada undang-undang tentang investasi atau apa itu. Cuman mungkin desainnya karena
Papua itu bentuknya landscape ya, kalau digambar jadinya kepotong. Jadi sepintas lalu memang memberikan rasa penasaran, ini sebenarnya lukisan apa. Saya sendiri orang visual, Bang Kris ya, jadi agak mengganggu karena kepala burungnya ada di belakang dan ditutupi oleh teks dari teman-teman yang lain, dari Mas Dandi, dari Mas Rizky, dan lain. Mungkin itu ke depan tolong diperhatikan deh soal cover itu. Plus ini, saya berapa kali membaca dan berapa kali tamat ya, itu nggak ada indeks. Indeks ini kalau tulisan-tulisan seperti ini, tulisan-tulisan yang hasil perjalanan panjang dan sebagian menyangkut nama orang, nama tempat, dan itu perlu dikasih indeks. Ini kebanyakan penulis luput tuh soal indeks. Dan buku ini kalau jadikan referensi kelak oleh siapapun, indeks itu di halaman belakang, tapi dia akan jadi halaman depan, karena dari situ dia akan meruntut apa yang diperlukan. Jadi mungkin ke depan harus, kalau tulisan seperti ini yang faktual dan storytelling begini, memang harus agak rajin untuk indeksnya. Plus peta. Nah ini kalau saya sih cuma kasih saran ya dari sisi penampilan saja, jadi selebihnya nanti Bang Al mungkin bisa nambahin. Peta itu penting ya, karena pengetahuan geografis kita itu lemah sebenarnya. Jadi tadi untungnya Mas Kolis kasih gambaran depan. Peta biasa aja, yang penting kasih pengantar secara geografis. Kira-kira gitu dari saya. Dan tadi saya mengajak untuk Bang Kris untuk nulis tentang mob, silahkan, mudah-mudahan bisa. Saya tunggu Bang, karena tulisan storytelling yang humor-humor gitu tuh jarang banget. Humor tuh kayak mutiara itu. Terima kasih Bang Kulis. Oke Bang, Mas Agus terima kasih banyak ya tentang peta. Tadi juga saya pada saat membaca juga saya, aduh ini kalau nggak ditampilkan peta nanti kasihan orang yang mungkin belum membaca. Kalau kami kan agak beruntung karena udah baca duluan. Tapi kalau orang melihat diskusi ini belum baca akan bingung kalau belum melihat peta. Makanya saya tampilkan. Bang Aal, silahkan. Ya, terima kasih Mas Golis. Ini saya nggak banyak ya. Buku ini sebenarnya mempertemukan rindu orang-orang mau ketemu gitu ya. Saya yang nggak ketemu Mas Agus bertahun-tahun, Mas Sigit nggak ketemu gitu ya. Mas Rizky nggak ketemu, Om Kris baru kenal, Om Kolis segala macam. Ada Gigi juga saya lihat tadi. Itu satu, bahwa teman-teman mau baca buku ini buku luar biasa tentang Papua yang ringan gitu ya, yang bisa dibawa-bawa lah sambil setelah Lebaran nanti kalau mau ngafe sambil baca buku ini enak gitu, daripada baca BTOR-nya Kolis gitu ya. Itu satu. Nah terus yang kedua, mau ngelanjutin aja tuh tadi Mas Agus tadi, bahwa kalau visual urusan Mas Agus lah ya, tapi bahwa tantangan yang kita berikan ini kalau Om Kris nggak tulis, ini bisa jadi ada orang yang tulis gitu loh. Nah, jadi bersegeralah sebelum ditulis orang lain. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi, Kolis. Oh iya, silakan. Note saya tentang Papua tadi itu udah saya type di ini ya, di ini ya, di chat ya, di chat room ya. Iya, sudah kami copy juga, sudah kami amankan. Oke. Siap. Mungkin nanti Mas Kolis, kita catat. Ya. Barusan aku bisa ngikut sebentar nggak? Oh iya, silakan Mas. Ya. Mas Kolis. Silakan Mas Agus. Suaranya nggak ada nih. Iya, suaranya nggak ada suara. Mikrofonnya dideketin Mas ke sumber suara Mas. Oke, kedengeran. Bisa ngikut sebentar ya. Jadi kalau mau bikin lagi kayak begini, ini ada buku dari temannya Mas Kris gitu. Namanya Mas Eko Rusdianto tentang Sulawesi. Kayaknya menarik juga itu buku di bedah. Silahkanlah siapa saja yang mau bedah.
karena catatan-catatan lapan yang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan saya itu penting ya. Ini juga jurnalis Menggapai Indonesia. Bukunya ini tentang titik krisis di Sulawesi. Silahkan. Ini Mas Eko Rusdianto. Gitu Mas, ini kompor ya, kompor untuk bikin lagi bikin bedah buku. Silahkan Mas. Makasih Mas Kolis. Baik, terima kasih Mas Agus, dan kita akan coba pikirkan, nanti kita kontak-kontakan dengan Mas Agus terus nanti untuk juga berkomunikasi dengan yang nulis buku ya. Mungkin nanti kita coba pikirkan dengan tim juga. Ini juga udah deket bulan deket Lebaran, jadi nanti kita coba harus cek dulu nih timnya sanggup nggak nih, atau nanti habis Lebaran mungkin ya. Tapi terima kasih Mas Agus tadi saran terakhirnya. Bang Christopel, silakan memberikan respon terakhir, kemudian ada pertanyaan nanti tentang cover, kemudian ya mungkin itu saja penutup ya. Silakan Mas Bang Chris. Ya, terima kasih untuk tantangannya. Ini berat sekali nih buat apalagi nulis novel nih. Saya belum berpengalaman. Kalau cerpen pernah sih, novel yang belum. Ingin menulis novel soalnya. Ya, terima kasih untuk tantangannya Pak Agus dan Pak Al. Semoga tahun depan saya bisa menuliskan karya lagi untuk memperdalam apa yang sudah saya singgung sebelumnya, sebelum ditulis oleh orang lain seperti kata Pak Al tadi. Ya, soal cover, ini sebetulnya bukan punya saya, ini cover oleh teman saya, sesama jurnalis dari Gorontalo juga. Dia seorang perupa, dan sekarang lagi menetap di Yogyakarta. Dan ketika bertemu dengan dia pulang kampung ke Gorontalo, saya cerita bahwa saya akan menerbitkan buku, dan sebetulnya ini penerbit di Jogja ini yang akan membuat covernya. Tapi kemudian kawan saya ini bilang bahwa kebetulan dia juga adalah seorang editor di tabloid Jubi, tabloid di salah satu media di Papua, dan dia menunjukkan ke saya bahwa dia punya lukisan tentang Papua, Pulau Papua, judulnya 67. Dan setelah saya lihat, wah ini sepertinya cocok nih. Kemudian dia menghibahkan lukisan itu ke saya. Dan saya nggak mengerti soal visual, jadi saya juga ya ketika oleh penerbit dikasih sampulnya begini, ya saya cukup senang sih. Tapi saya juga baru tahu dari Pak Agus tadi ya, betul juga ya, kepala burung juga tertutup ya, di bagian belakang malah. Saya baru tahu 5 menit yang lalu, belum 5 menit lalu ini. Oh ya, betul juga ya, tertutup kepala burungnya. Terima kasih atas pengetahuannya, Pak Agus. Mungkin ke depan ini menjadi catatan buat saya, dan termasuk dari Pak Al tadi, soal pertanyaan soal OPM atau Papua Merdeka, ya saya juga sangat hati-hati untuk menulis soal itu. Jangan sampai saya malah terjebak ke soal klaim sepihak lah dari orang-orang misalkan dari OPM atau dan sebagainya. Tapi saya mencoba untuk berimbang, mungkin karena latar belakang jurnalis saya. Jadi saya menganggap bahwa buku ini mungkin hanya sebagai pemantik lah buat saya untuk mudah-mudahan bisa menulis yang lebih dalam lagi soal isu-isu seperti isu HAM atau soal ekologi. Saya rasa itu sih dari saya, Mas Solis. Terima kasih untuk Bang Al, dan termasuk juga buat Bang Rizky sudah menyinggung soal malaria tadi. Itu waktu kena malaria itu sama-sama dengan Mas Solis juga kan waktu itu. Saya turun juga. Bagi saya itu alam Papua menunjukkan sayangnya kepada saya itu dengan cara malaria tadi, dia memberikan penyakit malaria itu. Sehingga itu kado yang tidak bisa saya lupakan pada saat itu. Terima kasih Bang Rizky sudah menyinggung soal penyakit tadi. Oke, terima kasih Bang Chris. Iya, waktu itu Bang Chris pulang duluan ya, karena memang sudah ada ini. Oke, saya rasa semua agenda sudah tersampaikan ya. Kita sudah mengikuti semua proses. Cuman lupa Bang Chris kayaknya untuk beli buku di mana, belum banyak yang tahu nih. Ya. Oh ya, betul. Untuk buku sebenarnya tersedia di toko online, Shopee, atau di Tokopedia. Tapi kalau misalkan stoknya sudah habis, bisa ke saya juga sih, bisa menghubungi saya langsung, bisa di di Instagram saya atau di Facebook saya sih. Itu Pak Solis.
Oke, sip. Terima kasih. Sama Instagram. Instagramnya nanti kita tuliskan aja ya di chat ya, biar orang juga lihat nanti. Tapi Siap. bisa dicari dengan nama kan, Christopher Paino, Siap. Instagram, lari ke langsung ke Siap. Oke, tidak terlalu susah. Dan terima kasih banyak Mas Agus, Bang Aal, Mas Rizky, dan seluruh yang sudah bergabung. Minta maaf juga tadi pada saat awal-awal acara ada kendala yang sebenarnya sudah sering berusaha diantisipasi, tapi ketika kejadian nggak mudah juga. Tergopoh-gopoh juga, ini gimana, nggak mudah juga ternyata. Terima kasih banyak Bang Kris juga yang sudah meluangkan waktu, share juga buku ke kami juga bisa membaca. Saya kalau baca buku itu juga merasa bernostalgia, dulu jalan ke Papua, ke sini. Jadi saya merasa ada di dalam bagian buku itu, walaupun sekarang dalam bentuk tertulis. Terima kasih banyak, dan sekali lagi bagi yang daerah mungkin yang sudah buka puasa, selamat berbuka puasa. Dan bagi yang belum, sama-sama kita tunggu buka puasa. Sampai ketemu lagi kita di dalam diskusi-diskusi berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.